Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Suami istri itu saling pandang. Untuk sekian lamanya mereka justru terkesima, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Padrawati kemudian melangkah dengan penuh keyakinan, membuka pintu, dan kemudian berjalan menuju ke halaman. Akhirnya kami temukan kau bersembunyi di sini, bocah nakal. Pantas. Ada apa, bocah? Jika orang baik-baik yang datang, biasanya ditandai dengan berkicaunya burung perenjak di halaman dan isyarat untuk kedatangan kalian berbeda. Baru saja terdengar suara lolong anjing. Nah, itu dia suaranya. Lolong anjing menandai kedatangan kalian. Belum lagi tadi siang, beberapa ekor gambreng yang paling suka bermain-main dengan kotoran bertebangan, rupanya menandai kedatangan kalian. Kurang ajar. Untuk apa kalian mengejar-ngejar aku, ha? Seperti kurang kerjaan saja. Lebih baik kalian pergi dan jangan menggangguku. Mulutmu kurang ajar sekali, bocah kecil. Belum pernah ditapoki kau rupanya. Memang belum. Tetapi kalau aku menaboki orang sering. Berikan bayi itu kepadaku. Berikan. Apa? Berikan bayi itu kepadaku. Sayang sekali Damar tahu. Aku tidak berminat untuk memenuhi apa yang kau minta. Mintalah yang lain. Mungkin akan kupertimbangkan. Mungkin loh. Artinya belum tentu aku penuhi. Untuk apa kita ladeni dia bicara? Kita habisi saja sekarang juga. Kurang ajar. Kekuatan siapa ini? Keluar! Ayo keluar! Cepat! Kurang ajar kau! Aku berharap kalian semuanya tidak akan lupa kepadaku. Bagus. Mana yang lain? Kalau masih ada menampaklah. Biar kita selesaikan semuanya di sini. Ayo keluar kalau masih ada. Biar kami selesaikan sekarang juga. Yang lain belum akan keluar, Kiai. Akan tetapi janganlah kalian berharap. Meski kami hanya berdua, dan salah seorang di antara kami masih seorang bocah, lantas kalian bisa berbuat seenaknya. Betapa malangnya kalian. Kalian memang orang-orang yang bernasib buruk. Maka matilah kalian di tanganku. Hop, ya. Pertempuran kemudian berlangsung sangat cepat dan segera pula merambah ke tataran ilmu kanuragan yang semakin tinggi. Damar Taun menyerang lawannya dengan dahsyatnya, tetapi orang yang baru saja datang dan kemudian membantu Padrawati itu mampu mengimbanginya dengan seksama pula. Omang Lare Angon telah datang membantuku. Dengan demikian, semakin terbuka peluang bagiku untuk melarikan diri. Akan tetapi, sebelumnya aku akan melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi di luar itu? Aku tidak tahu, Nyai. Rupanya di luar sana
Mereka sedang berkelahi. Aduh, bagaimana ini? Lalu, bagaimana, Kang? Bagaimana dengan Badrawati itu, Kang? Bagaimana? Bayi itu bagaimana, Kang? Aku tidak tahu, Nyai. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Oh, mengapa bisa jadi begini, Nyai? Kita menolong bocah itu, tetapi mereka sekarang justru sedang berkelahi di sini. Kata Badrawati kita harus pergi, Kang. Bagaimana, Kang? Saat demikian gugupnya suami istri yang baik itu hingga tidak bisa berbuat sesuatu. Mereka terduduk bersandar di dinding bagaikan orang yang lumpuh. Dan di halaman rumahnya yang cukup luas, pertempuran yang dahsyat itu berlangsung semakin dahsyat. Paman Angon rupanya mampu melayani lawannya dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya aku segera lari membawa adik bayi ini. Untuk urusan berlari, dua orang kakek tua itu bisa berbuat melawanku. Guru, cegah bocah itu melarikan diri lagi, Guru. Sialan. Jangan bermimpi dapat melarikan diri dari kami, bocah kecil. Kau serahkan bayi itu, kau akan kami bebaskan. Ayo lakukan. Lebih baik aku mati daripada memenuhi permintaan itu, Kiai. Bagus. Kalau begitu mati sajalah. Maka terjadilah dua buah lingkaran pertempuran. Are Angon yang memiliki raja Cakra di tangan kanannya melayani gempuran dahsyat Damar Taun yang bagaikan banjir bandang. Sedangkan Badrawati yang menggendong para Meswara harus melayani kedua lawannya, Besi Bawani dan Bandar Maung, dengan memeras segenap tenaganya. Badrawati! Larilah! Lari kau! Biar mereka aku yang menghadapinya. Baik, Paman. Aku akan berusaha. Kau kira mudah untuk melarikan diri, Pertempuran berlangsung dengan seru. Badrawati yang menggendong para Meswara berloncatan, berusaha mengambil jarak dan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun dengan ketat Resi Bawani dan Bandar Maung membayangi, hingga pada suatu kesempatan. Kejar dia! Badrawati melesat bagaikan terbang, tetapi Bandar Maung tidak kalah cepat dalam berlari dan mampu menyusul, hingga kemudian pertempuran kembali terjadi. Pertempuran pecah di dua tempat yang jauh terpisah. Badrawati kembali harus berjuang mati-matian menghadapi keroyokan kedua lawannya. Nyai, kau dengar suara itu? Iya, aku sudah dengar dari tadi, Kiai. Orang berkelahi, Nyai. Siapa yang berkelahi, Kiai? Aku tidak tahu, Nyai. Wah, kelihatannya seru sekali. Dari arah mana suara ini? Iya, rasanya tadi dari arah timur. Tetapi sekarang kok berada di arah utara ya? Siapa yang berkelahi itu, Kiai? Apa ada tetangga kita yang bermusuhan lalu harus berkelahi? Rasanya tidak mungkin. Aku yakin, Nyai, tidak ada di antara penduduk kampung kita ini yang bermusuhan sampai harus berkelahi seperti itu. Wah, seru sekali. Aku kira orang dari luar daerah ini. Mau kemana kok, Kiai? Aku ingin melihat siapa kira-kira yang sedang berkelahi itu, Nyai. Terus, ngawur wae.
Kalau kau justru dibunuh bagaimana? Orang itu kalau lagi mata gelap tidak memandang siapapun, Kiai. Oh, iya. Pertempuran terus berlangsung meningkat. Lare Angon yang menghadapi Damar Taun merasa gelisah memikirkan keadaan Badrawati. Tetapi Damar Taun terus menyerangnya bagaikan tumpahan air hujan. Namun demikian bukan berarti Damar Taun akan dapat mengalahkan Lare Angon. Karena setiap sambaran tangan Lare Angon itu akan berarti kematian bagi lawannya. Mati kau Kumparan! Hiya! Kaulah yang binasa! Hiya! Rasakan ini! Hiya! Dalam pada itu, Badrawati yang berusaha melepaskan diri dari kedua lawannya menyebabkan lingkaran pertempurannya semakin jauh dari pertempuran antara Damar Taun dan Lare Angon. Mau lari kemana lagi kau bocah nakal? Kalian luar biasa, tetapi tidak tahu malu. Kau akan menggunakan mulut tulasmu lagi, Aku sobek mulutmu. Mbah, lebih baik kau pulang saja. Cucumu merindukanmu. Maksudku, mungkin cucumu saat ini sedang merindukan bau apekmu. Jangan diberi kesempatan untuk berbicara, Adi. Kita selesaikan sekarang. Keparat, kurang ajar kau. Siapa kau? Perbuatanmu curang, tidak tahu malu. Oh ya? Perbuatan kalian mengeroyok bocah kecil menurutku jauh lebih memalukan. Dasar tua bangka tidak tahu malu. Rai Gedek, Randation. Setan, kau menyerangku dengan cara yang curang. Siapa kau, Namaku Pacar Keling. Kenapa kau melibatkan diri dalam urusan ini, Pacar Keling? Lihat telapak tanganku ini. Aku memiliki raja seperti ini. Inilah yang menyebabkan aku harus melibatkan diri. Berdebah keparat kau. Badrawati namamu. Benar, Paman. Aku Badrawati. Pergilah cepatnya. Biar kedua orang ini aku yang akan menghadapi. Hati-hati. Perempuan bermata tiga itu aku lihat berkeliaran di sini. Baik, Paman. Nah, Kiai berdua, selamat tinggal. Hup. Hoi, jangan pergi. Jangan dikejar, Kiai. Ya, kurang ajar. Sudahlah, Kiai. Sebaiknya Kiai berdua tidak perlu memburu-buru bocah dan bayi yang digendongnya itu. Toh Kiai berdua sebenarnya tidak mempunyai hubungan apapun dengannya. Di telapak tangan Kiai tidak terdapat raja apapun. Mengapa Kiai harus bersusah payah? Muridku memilikinya. Itulah yang aku rasakan aneh, Kiai. Murid Kiai memilikinya. Tetapi mengapa Kiai justru tidak berusaha mengendalikannya? Yang Kiai lakukan malah mendorongnya untuk terperosok semakin jauh. Orang sial. Itu bukan urusanmu. Baiklah Kiai. Kalau begitu maafkan aku. Tugasku adalah memberikan perlindungan kepada kedua bocah itu. Terutama kepada bayi yang membawa Raja Kalacakra. Bahkan jika perlu, dengan nyawaku, Kiai. Karena Kiai berdua aku nilai akan membahayakan. Maka jangan salahkan aku. Jika aku akan mengantarkan Kiai ke alam kematian. Kurang ajar. Maka kembali pecahlah pertempuran yang dahsyat di tempat itu. Salah seorang pemilik Raja Kalacakra yang bernama Pacar Keling menggantikan Badrawati menghadapi Resi Bawani dan Bandar Maung. Sementara di tempat yang lain yang dipisahkan jarak separuh pa, Damar Taun masih bertarung dengan sengit melawan Lare Angon yang juga memiliki simbol Raja Kalacakra. Berhenti! Kau kira kau akan bisa lepas dari tanganku? Celaka.
Menilik ciri-cirinya seperti yang diceritakan oleh Paman Kameswara. Perempuan ini yang bernama Durga Parabandari. Ia yang berkepentingan dengan kematian adik bayi. Jika orang itu berhasil membunuh adik bayi, maka ia akan malang melintang di dunia ini tanpa ada yang mampu mencegah perbuatannya. Berikan bayi itu padaku. Apa boleh buat? Telah menjadi takdirku. Mungkin aku harus mati untuk menyelamatkan nyawa adik bayi dari bahaya. Aku akan mendahului menyerang. Kekuatan perempuan itu terletak pada mata ketiga yang berada di keningnya. Cepat, bocah kecil. Berikan bayi itu kepadaku. Berikan. Berikan! Perempuan itu adalah Uma Durga Parabandari. Matanya sangat liar, penuh dendam memandang bayi yang berada dalam pelukan Badrawati. Badrawati melangkah mundur selangkah, manakala Uma Durga mendekatinya selangkah. Bagus. Bagus, cah cilik. Aku hormati sikapmu yang rela berkorban nyawa untuk keselamatan nyawa bayi keparat itu. Tetapi pengorbananmu adalah pengorbanan yang sia-sia. Kemampuan apa yang akan kau pergunakan untuk melawanku? Hah? Kemari. Kemari biar aku lumatkan tubuhmu. Badrawati segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Badrawati telah siap untuk mengorbankan apapun demi keselamatan Parameswara. Bayi Parameswara seolah mengerti dengan bahaya yang akan terjadi. Bayi itu adalah bayi yang aneh. Dari telapak tangannya telah mengepul asap yang tipis keputih-putihan. Tanpa diketahui siapapun juga, asap keputih-putihan itu melindunginya, menyelubungi dirinya dengan Badrawati yang menggendongnya. Oh, kaukah yang bernama Uma Durga itu? Ya, inilah aku. Bagus. Mengapa? Aku berkeinginan sekali mencopot mata yang ada di keningmu itu. Hah? Mulutmu lancang sekali, bocah kecil. Tidak ada orang yang berani melakukan apa yang kau lakukan itu, Keparat. Itu bagus sekali. Jika demikian, akulah orangnya yang berani melakukannya. Akan kulumatkan kau. Aku lumatkan kau. Badrawati memperhatikan apa yang dilakukan oleh Uma Durga dengan seksama dan sangat cermat. Serasa tidak ingin lengah secuil pun, Uma Durga Parabandari mulai melepas secari kain yang melilit di keningnya, sambil pandangan matanya tidak pernah lepas dari Badrawati. Hingga pada suatu kesempatan, Badrawati merasakan adanya suatu kesempatan. Dia segera menyerang sebuah serangan dari jarak jauh. Berdebah kurang ajar. Keparat kau bocah lancang. Kau pikir kau akan mampu mencelakai aku, ha? Sial, tidak berhasil. Inilah saat kematianmu. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Kau akan aku sempurnakan kematianmu. Tidak akan aku biarkan kau menikmati terlampau lama hidup di dunia ini, Sangsari. Kau boleh pernah menang melawan Warakenya, tetapi sekarang tidak. Sekarang kau tidak akan menang melawanku. Apa yang harus aku lakukan? Adik kecil, sungguh aku tidak menyesal jika aku akan mati. Yang aku sesali jika kau mati pula. Uma Durga Parabandari telah memejamkan kedua matanya, tetapi sesaat kemudian mata yang aneh dimilikinya, mata yang justru terletak di keningnya, terbuka. Badrawati berdesir melihat di kening perempuan itu benar-benar terdapat sebuah mata, dan mata setan itu seperti menyala-nyala kemerahan. Dan di kegelapan malam, cahaya mata itu nampak jelas sekali. Dan akhirnya Uma Durga Parabandari yang merasa telah tiba waktunya melontarkan segenap kekuatan dahsyat yang berada di matanya itu.
Berdebah, kurang ajar. Bagaimana kau mampu melakukannya? Aneh sekali. Serangan perempuan itu seperti membentur sesuatu. Sungguh, iya, sangat bisa aku rasakan. Badrawati benar-benar merasa terkejut melihat apa yang terjadi. Tetapi sebenarnya lah serangan yang memancar dari mata titisan pemuja Durga itu telah menghantam sebuah dinding kasat mata, tirai yang melindungi Badrawati dan bayi yang digendongnya. Sedangkan tirai itu diciptakan oleh Parameswara seolah muncul dari telapak tangan kanannya. Badrawati masih merasa heran. Dia tersentak ketika melihat telapak tangan Parameswara berubah. Berubah menjadi keputih-putihan. Raja di tangan adik bayi itu berubah keputih-putihan. Apa ini? Oh, adik bayi, kau yang melakukannya? Benar. Akhirnya Badrawati melihat bahwa ada sesuatu yang keluar dari telapak tangan Parameswara. Sesuatu yang nyaris tidak kelihatan, namun bisa dirasakan dengan ketajaman indranya. Badrawati benar-benar takjub. Bukan main. Benar-benar bukan main. Kau luar biasa sekali, adik bayi. Sangat luar biasa. Oh, rupanya kau yang membuat si mata tiga itu pelingsatan. Aku tahu. Apa yang kau bicarakan baru saja itu berarti iya. Bagus, adik bayi. Perempuan sial itu memang harus dipermalukan. Berikan dia. Ayo, berikan dia. Sayang sekali, Nyai. Keinginanmu itu tidak mungkin terpenuhi. Badrawati adalah bocah yang aneh. Jika dia merasa penasaran, tidak akan cukup puas jika belum mendapatkan jawabannya. Itulah sebabnya, ketika umat Durga Parabandari kembali menyerangnya, dia justru memusatkan perhatian untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Mengetahui dugaannya ternyata benar, Badrawati merasa gembira sekali. Bukan main, adik bayi. Aku yakin sekarang. Ternyata memang benar. Kau yang melakukannya. Mumpung ia masih belingsatan, mari kita minggat dari tempat ini. Hiya! Dengan cekatan, Badrawati melesat menerobos kegelapan malam, melenting beberapa kali untuk kemudian lenyap dari pandangan mata. Dan adalah aneh, umat Durga ternyata tidak mencegah atau berusaha menghalang-halangi. Titisan kekuatan hitam dari masa silam itu nampak diam termangu seperti patung. Seperti tersaput oleh semilir angin, semakin lama tubuhnya semakin kabur dan semakin mengabur, untuk kemudian perlahan-lahan sekali tubuh perempuan itu lenyap, hilang entah kemana perginya. Dan pada saat yang sama, Bapak. Bagaimana, Nyai? Aku baru saja mengalami sesuatu yang aneh, Bapak. Sangat aneh. Apa yang kau rasakan, Nyai? Baru saja, Bapak. Aku seperti melihat seorang bocah lari pontang-panting sambil menggendong bayi. Bocah itu memiliki raja seperti yang ada di tanganku ini juga. Benarkah? Benar, Bapak. Lalu di mana Nyai melihatnya? Di dalam angan-anganku, Pak. Terlihat sangat jelas, seperti berada di dalam kelopak mata. Mungkin apa yang muncul di alam bawah sadarmu itu adalah gambaran dari apa yang sebenarnya terjadi, Nyai. Lalu bagaimana, Bapak? Nyai, nampaknya ada semacam hubungan hati antara Nyai dengan bayi itu. Nah, menilik Nyai telah mengalami peristiwa aneh itu. Cobalah, Nyai, lakukan petunjukku.
Heningkan hatimu dan cobalah melacaknya. Mungkin Nyai bisa menemukan ancar-ancar. Kemana Nyai harus melangkah? Baik, Bapak. Nyai Nawang Gumilang yang menempuh perjalanan bersama Brahmana Loh Gawe segera melakukan petunjuk yang diberikan. Dengan sikap tetap berdiri, Nyai Nawang Gumilang mengosongkan hati dan perasaannya. Untuk beberapa saat lamanya dia melakukan hal itu. Hingga kemudian. Bagaimana, Nyai? Aku melihat semakin luas, Bapak. Bagaimana? Aku melihat banyak sekali orang yang berkelahi. Ada beberapa orang yang memiliki raja seperti ini, Bapak. Kemudian, bocah itu, ia berlari dan terus berlari membawa bayi yang digendongnya. Nyai telah menemukan ancar-ancar. Di mana mereka saat ini? Sudah dekatkah kita dengan mereka itu? Nampaknya arah kita sudah benar, Bapak. Kita harus melangkah ke arah timur. Bapak, ya. Aku merasa sudah tidak sabar lagi. Kasihan bayi itu, Bapak. Baiklah, Nyai. Mari kita berjalan lagi mengitari lembah ini. Semoga firasat Nyai benar adanya. Mampus kau keparat. Kau yang mampus. Kurang ajar. Putus kepalamu. Jauh bergeser dari halaman rumah sepasang suami istri yang baik hati. Pemilik rumah yang telah memberikan tumpangan menginap kepada Badrawati untuk beberapa hari lamanya. Pertempuran antara Damar Taun yang memiliki Raja Trinetra di tangan kirinya menghadapi Lare Angon yang memiliki Raja Kalacakra di tangan kanannya masih berlangsung dengan dahsyat di Pategalan. Sementara itu, di tempat yang lain berlangsung pula dengan serinya pertempuran antara Pacar Keling menghadapi Bandar Maung dan Resi Pewani. Pertempuran itu telah sampai di puncaknya sehingga masing-masing telah mengeterapkan ajian pamungkas. Mari segera kita akhiri pertempuran ini dengan menggunakan puncak dari semua kemampuan yang kita miliki. Jangan kalian menyesal jika kalian berdua justru akan mati di sini. Kaulah yang akan terkapar mati di sini, anak muda. Baik, mari kita lihat apakah benar begitu. Dengan seksama, Pacar Keling menyiapkan sebuah cara untuk menghadapi Bandar Maung dan Resi Pewani. Nah, bagaimana akhir pertempuran antara Pacar Keling menghadapi kedua lawannya itu, serta Lare Angon yang memiliki Raja Kalacakra pula menghadapi Damar Taun? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.